Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Saya dan kelompok saya dari kelompok 5 akan membahas tentang depresiasi. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami ada 5 anggota, yaitu yang pertama ada Yepi Perna Satria Dilawulu, yang kedua ada Luneria Yanti, yang ketiga ada Madevandi Dharma Satya, yang keempat ada Kade Apriliani, dan yang terakhir ada Ibu Togus Dana Arta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 hal. Yang pertama ada pengertian depresiasi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya depresiasi, yang ketiga ada metode-metode depresiasi, di mana pada metode ini kami akan membahas 2 metode. Yang pertama ada metode penyusutan satuan hasil produksi dan metode jam kerja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu depresiasi. Depresiasi adalah alokasi yang dibuat secara sistematis untuk menyusutkan atau mengurangi jumlah suatu aset selama umur manfaatnya. Adapun depresiasi menurut para ahli, yang pertama adalah Zaki Baritwan, yang kedua adalah Sofyan Harahap. Yang pertama, Zaki Baritwan adalah sebagian dari harga perolehan akibat tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Yang kedua, Sofyan Harahap. Menurut Sofyan Harahap, depresiasi adalah pengalokasian harga pokok akibat tetap selama masa penggunaannya atau dapat juga kita sebut sebagai dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan akibat tetap itu dalam proses produksi. Selanjutnya ada pengertian depresiasi menurut penalaran umum, yaitu cadangan yang akan diperuntukkan untuk membeli aktiva baru guna menggantikan aktiva lama yang tidak produktif. Yang terakhir ada pengertian depresiasi menurut akuntansi, yaitu pengalokasian harga perolehan aktiva tetap ke harga pokok produksi atau biaya operasional yang disebabkan penggunaan aktiva tetap tersebut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agus Dinarta. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fandi mengenai faktor-faktor depresiasi. Pertama, harga perolehan, acquisition cost. Harga perolehan adalah seluruh biaya yang terjadi atau dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sehingga siap untuk digunakan dalam berbagai kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, nilai sisa atau nilai residu. Nilai sisa atau nilai residu adalah perkiraan nilai aktiva tetap setelah dipakai sesuai umur ekonomisnya. Yang ketiga, umur ekonomis. Umur ekonomis adalah taksiran umur kegunaan suatu aktiva yang dipengaruhi oleh cara pemeliharaan dan kebijaksanaan yang dianut dalam rafarasi, yang bisa dinyatakan dengan menggunakan satuan periode waktu, hasil produksi, atau jam kerja. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yepi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Agus Danarta, di mana saya akan membahas metode penyusutan satuan hasil produksi. Pada metode ini, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah unit produksi yang dapat dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Beban penyusutan dapat kita peroleh dengan jumlah produk yang dihasilkan dikali tarif penyusutan per unit. Tarif penyusutan per unit dapat kita peroleh dengan rumus harga perolehan dikurang nilai residu per taksiran jumlah total unit produksi. Contoh soal, PT ABC pada 2 Januari 2017 memiliki mesin dengan harga perolehan 125 juta dengan taksiran dapat menghasilkan produk sebanyak 40.000 unit. Nilai residu 5 juta rupiah. Pada tahun 2017, produk yang dihasilkan sebanyak 8.000 unit. Maka hitunglah penyusutan tahun 2017. Mengetahui beban penyusutannya, maka kita perlu mencari tarif penyusutan per unitnya dengan rumus harga perolehan dikurang nilai residu per taksiran jumlah total unit produksi. Maka kita masukkan nilai nominalnya pada rumus tersebut, 125 juta dikurang 5 juta per 40.000. Taksiran penyusutan per unitnya 3.000 rupiah. Maka setelah kita mendapatkan taksiran penyusutan per unitnya, kita mencari beban penyusutan 2017 dengan cara
Jumlah produk yang dihasilkan kita kalikan dengan tarif penyusutan per unitnya. Sama dengan 8.000 unit dikali Rp3.000 sama dengan Rp24 juta. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Apriliani. Sekian. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Sebuah mesin diketahui harga perolehannya sebesar 23 juta dengan nilai residu ditaksir sebanyak 3 juta. Taksiran produksi selama umur ekonomi sebesar 4 juta unit produksi. Selama tahun 2019, produksi yang dihasilkan sebanyak 600.000 unit. Hitunglah beban depresiasi pada tahun 2019. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat diketahui, yaitu HP atau harga perolehan sebesar 23 juta, nilai residu atau NR sebesar 3 juta, taksiran jumlah total unit produksi sebesar 4 juta unit, dan jumlah produk yang dihasilkan tahun 2019 yaitu 600.000 unit. Kemudian, rumus dari tarif penyusutan per unitnya yaitu HP dikurang NR dibagi dengan taksiran jumlah total unit produksi. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 23 juta dikurang dengan 3 juta dibagi dengan 4 juta, hasilnya Rp5. Nah, untuk rumus dari beban depresiasi atau beban penyusutan, yaitu jumlah produk yang dihasilkan dikali dengan tarif penyusutan per unit. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 600.000 dikali dengan Rp5, hasilnya Rp3 juta. Jadi, beban depresiasi atau penyusutan tahun 2019 sebesar Rp3 juta. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lunelia Yanti. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Materi yang saya bawakan kali ini yaitu penyusutan metode jam kerja. Pada konsep dasarnya, pemikiran dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh berapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Jadi, metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakainya. Nah, di video kali ini saya memiliki dua rumus yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penyusutan metode jam kerja. Untuk rumus yang pertama yaitu beban penyusutan dapat dicari dengan jam kerja yang dapat dicapai dikalikan dengan tarif penyusutan tiap jam kerjanya. Untuk rumus yang kedua, tarif penyusutan tiap jam kerja sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan taksiran jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaannya. Selanjutnya, saya memiliki dua contoh soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Untuk contoh soal yang pertama yaitu sebuah mesin dimiliki dengan harga perolehan 10 juta rupiah. Baik, ini ya 10 juta rupiah dengan nilai taksiran residunya yaitu 1 juta rupiah. Di mana selama usia penggunaannya ditaksirkan dapat dioperasikan selama 20.000 jam. Nah, adapun sebagai berikut. Di soal diketahui harga perolehannya 10 juta rupiah. Nilai residunya 1 juta rupiah. Maka didapatkan seperti ini. Seperti ini. 10 juta rupiah itu dikurangi dengan 1 juta rupiah dibagi dengan 20.000 jam kerja. Maka didapatkan hasil 450 rupiah per jam kerjanya. Jadi penyusutan yang didapatkan pada soal yang pertama yaitu 450 rupiah. Nah, dengan demikian setiap 1 jam mesin itu dioperasikan, penyusutan yang harus dibebankan adalah sebesar 450 rupiah. Baik, jika jam kerja sesungguhnya dapat dicapai pada tahun 2000 itu sebanyak 2000 jam dan tahun 2001 itu
sebanyak 2.400 jam. Maka beban penyusutan pada tahun 2000 dan 2001 didapat seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk yang pertama, beban penyusutan pada tahun 2000 ini dapat dicari dengan 2000 jam kerja dikalikan dengan Rp450. Didapatkanlah hasil pada tahun 2000 itu Rp900.000. Untuk beban penyusutan pada tahun 2001 ini didapat dengan 2.400 jam dikalikan dengan Rp450. Maka pada 2001 ini didapatkan hasil Rp1.080.000. Baik, untuk contoh soal yang selanjutnya, yaitu pada bulan Januari, PT Forage membeli sebuah mesin dengan harga perolehan yaitu Rp10 juta. Oleh ahli diperkirakan dapat diproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentangan waktu penggunaan sebagai berikut. Untuk tahun yang pertama ada 3.000 jam, untuk tahun kedua yaitu 2.000 jam, tahun ketiga ada 2.000 jam, tahun keempat ada 1.500 jam, dan tahun kelima ada 1.500 jam. Di mana setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut dapat diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp500.000. Nah, untuk sebagai berikut. Diketahui pada soal harga perolehannya itu Rp10 juta. Seperti ini, Rp10 juta dan nilai residunya ada Rp500.000. Maka dapat dituliskan dengan seperti ini. Di mana Rp10 juta ini dikurangi dengan Rp500.000 dibagikan dengan 10.000 jam kerja. Didapatkanlah tarif penyusutannya yaitu 950. Di sini juga dituliskan tabel berupa penyusutan pada setiap jam operasinya. Jika jam operasinya tersebut 3.000, maka penyusutan yang didapat yaitu 2.850.000 dan seterusnya sampai jam operasi itu 1.500. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun bahasa dalam penyajian. Kami ucapkan terima kasih dan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.